Tugas PTIK pertemuan kelima. Nama saya Arya Yudhistira. NIM saya 19221142, kelas 191C 05, Prodi Sistem Informasi. Dosen Hartana ST.MT, Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2022. Pengertian 3 jenis kabel yang biasa digunakan saat membangun jaringan komputer. 1. Yaitu ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang memiliki 2 penghantar konduktor yang terbuat dari bahan tembaga sebagai intinya. Inti kabel kemudian dilapisi sekat, isolator, dan dililit dengan penghantar berupa kabel serabut yang dibuat dari bahan tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Fungsi kabel koaksial untuk mentransmisi data berfrekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas. Namun, saat ini kabel koaksial sudah mulai banyak ditinggalkan karena port untuk konektor BNC yang digunakan sudah jarang ditemukan pada perangkat komputer atau perangkat jaringan seperti switch dan router. Biasanya, kabel koaksial digunakan pada jenis jaringan yang memiliki topologi jaringan bus dan ring. Saat ini, kita masih bisa menemui kabel jenis koaksial pada antena TV, antena pemancar radio, dan kabel jaringan LAN. Kelemahan kabel koaksial yang paling besar adalah karena memiliki jangkauan dan kualitas transmisi data yang terbatas. Kabel koaksial juga dinilai kurang fleksibel untuk diterapkan pada jaringan komputer yang semakin hari semakin kompleks. Saat ini posisi kabel koaksial pada jaringan komputer sudah mulai tergantikan dengan kabel TP atau twisted pair yang terdiri dari kabel STP dan UTP. Kabel TP atau twisted pair adalah kabel jaringan komputer yang terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Fungsi kabel TP sama seperti kabel koaksial, yaitu dapat menghantarkan sinyal atau gelombang elektromagnetik dari sumber ke tujuan. Kabel TP terdiri dari 2 jenis, yaitu kabel STP dan UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang memiliki inti terbuat dari bahan penghantar tembaga. Setiap inti memiliki isolasi dari bahan plastik dan saling terbungkus untuk melindungi inti dari api atau kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit. Masing-masing kabel memiliki kode warna berbeda. Kabel UTP tidak memiliki pelindung interferensi elektromagnetik. Fungsi kabel UTP yang paling banyak digunakan adalah pada kabel jaringan LAN, Local Area Network. Kabel STP memiliki fungsi yang sama seperti kabel UTP. Kabel STP juga terdiri dari 4 pasang kabel yang terbuat dari bahan tembaga dan dilindungi isolator dari plastik. Keempat pasang kabel tersebut sudah dilindungi oleh lapisan aluminium foil untuk mencegah gangguan interferensi elektromagnetik. Kabel STP lebih ditujukan untuk media transmisi yang terarah untuk memindahkan data. Pada awalnya, kabel STP sebagai kabel telepon dan beberapa instalasi bisnis seperti TV dan radio. Namun, saat ini kabel STP juga mulai digunakan untuk transmisi data sejak dipakai pertama kali dalam jaringan token ring IBM. Apa saja perbedaan antara kabel UTP dan kabel STP? Berikut ini perbedaan di antara keduanya, beserta kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangan kabel UTP sendiri, itu 1. Harga lebih murah sehingga banyak digunakan di dalam perusahaan baik skala kecil maupun besar. Kedua, kabel UTP cocok untuk membangun jaringan komputer indoor atau di dalam ruangan. 3. Mudah dipotong dan disambungkan kembali. 4. Kabel yang dililit tidak dilindungi lapisan pelindung sehingga rentan terhadap gangguan elektromagnetik dari luar. Untuk kelebihan dan kekurangan kabel STP adalah 1. Harga lebih mahal daripada kabel UTP. 2. Kabel yang dililit sudah dilindungi lapisan pelindung aluminium foil untuk mencegah gangguan elektromagnetik. 3. Cocok untuk digunakan membangun jaringan komputer outdoor atau luar ruangan karena lebih tahan terhadap cuaca. Untuk yang terakhir ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik atau FO berbeda dengan 2 jenis kabel sebelumnya. Jika kabel koaksial dan TP terbuat dari tembaga, kabel FO terbuat dari bahan serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Sinyal yang dikirim oleh kabel FO berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Karena menggunakan cahaya, maka dari itu kecepatan transmisi data pada kabel FO bisa mengalahkan kabel koaksial dan TP. Walau lebih cepat, kabel FO juga sebenarnya rentan terhadap gangguan dari segi fisik. Misalnya jika kabel tertekuk sedikit,
Pada awalnya, kabel FO hanya digunakan untuk jaringan backbone pada perusahaan besar, namun kini kabel FO mulai banyak digunakan terutama untuk membuat jaringan internet rumah. Performa kabel FO yang tinggi menjadi alasan kenapa kabel ini banyak digunakan untuk jaringan internet rumahan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan kabel FO. 1. Transmisi data lebih cepat. 2. Lebih fleksibel dibanding jenis kabel lain. 3. Lebih tahan terhadap gangguan gelombang radio. Kekurangan fiber optik adalah 1. Harga instalasi lebih tinggi. 2. Belum semua provider perangkat mendukung jaringan fiber optik. 3. Kecepatan transmisi data terkadang masih dibatasi oleh provider. Itu tadi adalah pengertian, fungsi, serta kelebihan dan kekurangan kabel koaksial, kabel TP yang terdiri dari kabel STP dan UTP, serta kabel fiber optik. Untuk memilih kabel jaringan komputer yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jika Anda ingin mengutamakan kecepatan, lebih baik memasang kabel fiber optik. Namun jika ingin jaringan komputer yang bebas gangguan, bisa memilih kabel STP. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.